Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aufadira dengan NIM F1D1230448. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bintang Aulian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Oktaviani Putri dengan NIM F1D1230606. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andrian Ramadhani dengan NIM F1D1230818. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Ridwan dengan NIM F1D1230004. Di sini saya akan menjelaskan sumber daya alam merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia untuk memanfaatkan dan dikelola secara arif dan bijaksana guna menopang kehidupan yang lebih makmur. Hal ini sesuai dengan pandangan Said Fadil 2008 yang menekankan pentingnya konsekuensitas mutualisme antara manusia dan alam. Allah menciptakan berbagai komponen alam seperti hewan, tumbuhan, dan lain-lain guna untuk menyeimbangkan dunia manusia. Selanjutnya, pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk memanfaatkan SDA guna mendukung kesejahteraan manusia tanpa merusak lingkungan. Dan Allah juga menciptakan jagat raya dengan tujuan supaya manusia bisa melanjutkan evolusinya hingga mencapai tujuan penciptaan, seperti yang disebutkan dalam surah Sa'ad ayat 27 dan surah Al-Ahqaf ayat 3. Di dalam surah Al-Ahqaf ayat 3 Allah berfirman yang artinya, Kami tiada menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. Dan orang-orang yang kafir berpaling dari apa yang diperingatkan kepada Allah. Dan pada surah Sa'ad ayat 27 Allah berfirman artinya, dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara kedua tanpa hikmat. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang yang kafir. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Dalam Islam, pengelolaan SDA harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah. Setiap penciptaan Allah memiliki hikmah dan manfaat. Bila mana manusia dapat menggunakannya dengan bijaksana, Islam menegaskan agar manusia tidak mengeksploitasi SDA secara berlebihan yang dapat mengakibatkan kerusakan serta kepunuhan SDA, sehingga tidak memberikan sisa sedikit pun untuk generasi mendatang. Oleh karena itu, Islam mewajibkan manusia menjadi pelaku aktif dalam menjaga dan melestarikan SDA. Pengelolaan SDA yang serakah dan instan akan berdampak buruk terhadap pembangunan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan atau sustainable livelihood. Kerusakan lingkungan dan bencana seperti banjir bandang, tanah longsor, dan kemerosotan ekonomi masyarakat seringkali disebabkan oleh pengelolaan SDA yang salah. Sistem pengelolaan yang berprinsip pada ekonomi kapitalis memunculkan hukum rimba dalam pemanfaatan SDA yang akhirnya merugikan semua pihak. Konsep pengelolaan SDA dalam perspektif ekonomi Islam menawarkan solusi berbasis Al-Quran untuk mewujudkan keberlanjutan hidup. Pendekatan ini menekankan pada pelestarian lingkungan, penggunaan SDA yang bijaksana, dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Nah, tujuan dari makalah ini adalah kita mengetahui pemeliharaan lingkungan, pemanfaatan lingkungan, dan pencegahan bencana lingkungan. Terima kasih. Pengelolaan sumber daya alam menurut perspektif Al-Quran memberikan panduan penting bagi manusia dalam berinteraksi dengan alam. Manusia sebagai khalifah di bumi diberi 3 amanat utama oleh Allah dalam mengelola alam. Yang pertama ada al-intifa, al-iktibar, dan al-islah. Pertama, al-intifa, mengharuskan manusia memanfaatkan hasil alam untuk kemakmuran dan kesejahteraan. Kedua, al-iktibar, menuntut manusia untuk senantiasa memikirkan dan memahami rahasia ciptaan Allah serta mengambil pelajaran dari peristiwa alam. Ketiga, al-islah, mengharuskan manusia untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Al-Quran memberikan panduan yang jelas tentang pengelolaan melalui berbagai ayat seperti dalam surah Yasin ayat 34-36 yang menggambarkan bagaimana Allah menghidupkan bumi yang mati dan mengeluarkan biji-bijian serta kebun-kebun dari dalamnya yang memberikan manfaat bagi manusia.
Tafsir Al-Qurtubi menjelaskan bahwa ayat ini merupakan peringatan bagi mereka yang ingkar terhadap kekuasaan Allah, menunjukkan bagaimana tanah yang mati dapat dihidupkan dan menjadi produktif. Manusia memiliki hubungan yang saling ketergantungan dengan alam. Oleh karena itu, menjaga keseimbangan alam adalah kunci utama menghindarkan kerusakan. Menghancurkan sumber daya alam dan mencemari lingkungan dianggap sebagai perilaku kufur, karena merusak alam adalah tindakan yang mengganggu kehidupan yang berkualitas. Untuk itu, pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan dengan bijaksana, memperhatikan sektor ilmiah, sosial budaya, dan pengelolaan maupun pengolahan. Sektor ilmiah melibatkan penelitian dan pengamatan yang sistematis, sementara sektor sosial budaya dan ekonomi memperhatikan latar belakang masyarakat untuk melindungi dan memanfaatkan sumber daya alam hayati secara berkelanjutan. Islam mengajarkan pentingnya memakmurkan alam atau lingkungan, dikenal sebagai ima seperti yang diungkapkan dalam surah Ar-Rum ayat 9. Memakmurkan alam dapat dilakukan dengan bercocok tanam dan menggarap tanah gersang agar menjadi subur. Ihya al-Mawat atau menghidupkan lahan mati adalah usaha mengelola tanah. Makanan dan lingkungan hidup sesuai dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 19. Artinya, Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup dan menghidupkan bumi sesudah matinya, dan seperti itulah kamu akan dikeluarkan. Dalam konteks ini, kepala negara juga berperan dalam mengatur dan memberikan izin pengelolaan tanah agar tidak mengganggu keselamatan umum. Menghidupkan tanah mati bukan hanya dalam bentuk pertanian, tetapi juga mencakup berbagai usaha untuk memanfaatkan tanah agar produktif. Quran Surat Fussilat ayat 39 menggambarkan bagaimana Allah menghidupkan tanah yang kering dan gersang dengan air, menunjukkan bahwa keberhasilan manusia dalam mengelola tanah juga bergantung pada kekuasaan Allah. Al-Mawat merupakan sebutan dari lahan tanah yang tidak terkena air, sebagaimana pertanian merupakan sumber kekayaan terbesar dan mata pencarian. Maka menghidupkan tanah yang mati mempunyai faedah yang amat besar. Hikmahnya kembali pada 3 manfaat. 1. Menghidupkan tanah yang sebelumnya mati. 2. Memperluas lahan pencarian rezeki manusia. 3. Mengembalikan manfaat oleh seseorang untuk Baitul Mal umat Islam sebanyak 10 dan juga pajak dari tanah ini yang kemudian membaginya kepada yang berhak. Dalam kesimpulannya, pengelolaan sumber daya alam menurut perspektif Islam menekankan keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian, serta tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi untuk menjaga keberlangsungan hidup dan kesejahteraan. Bab 3 atau penutup, yang dimana isinya berkaitan tentang Al-Quran. Pada dasarnya, Al-Quran telah memberikan konsep yang ideal dalam pengelolaan sumber daya alam. Dengan kembalinya manusia kepada nilai-nilai luhur yang ada di kitab suci agama masing-masing, diharapkan mereka dapat lebih berhati-hati, karena setiap perbuatan mereka akan mendapat penilaian dari Tuhan. Dengan pengelolaan sumber daya alam adalah perintah Tuhan yang diberikan kepada manusia. Tuhan yang mulia yaitu pemelihara alam atau Rabbul Alamin. Islam telah memberikan konsep yang jelas dengan pengelolaan sumber daya alam, seperti konsep Ihya'ul Mawat atau menghidupkan lahan mati. Konsep tersebut merupakan salah satu anjuran Islam untuk dapat memanfaatkan sumber daya alam sebagai tuntunan dalam ajaran Islam.